hadir di studio CNBC Indonesia, ekonomi CNBC Indonesia Research Mbak Esa Roh, dan juga saya Pramudia Prabowo. Kita lanjutkan kembali Mbak Esa dialognya, di mana di segmen sebelumnya tadi kita bicara terkait diversifikasi pangan yang sebetulnya sudah dipublikasikan sering-sering oleh Presiden kita untuk beralih ke sorghum. Sebetulnya Anda melihatnya begitu ya, apakah memang hal ini juga menjadi sulit? Karena kalau kita perhatikan di sini juga Presiden Jokowi langsung turun tangan. Harga beras masih membandel, Jokowi turun tangan. Apakah memang ke arah sana lagi diversifikasi pangan? Atau Anda melihatnya ini karena memang ketakutan akan bahaya inflasi yang mengintai? Kalau soal diversi pangan sebenarnya kita zaman dulu lebih modern ya, lebih banyak. Kita ingat dulu tuh Indonesia terbiasa mungkin di ada sagu, kemudian ada ubi, ada singkong. Tapi ketika tahun mungkin sekitar 70-an dan 80-an ke sini tuh beras sepertinya orang tuh nggak makan kalau nggak makan nasi ya. Padahal bisa loh makan mungkin sagu atau mungkin makan apa ya. Tapi karena itu sudah menjadi mindset jadi agak susah ya, dan makanya tuh kalau beras naik sedikit kepantik harganya sedikit itu akan sangat membuat inflasi berubah drastis ya, melonjak. Kita ingat bahwa beras itu berapa bulan sejak mungkin hampir setahun itu lagi terus menerus menjadi penyumbang inflasi terbesar ya. Ini yang sebenarnya menjadi kekhawatiran. Kalau beras naik sedikit aja akan sangat luar biasa besar, beda dengan mungkin kayak taruhlah mungkin kalau telur memang ngaruh, tapi kalau beras ini naik sedikit aja sudah menyumbang inflasi sangat besar, ini yang kemudian harus mesti diwaspadai gitu ya. Oke, baik. Dan kalau kita perhatikan sebetulnya El Nino ini juga menyerang negara-negara produsen beras. Apakah memang negara lain juga sepanik kita karena harga berasnya naik, atau justru sebetulnya mereka mengantisipasi lebih awal produksi mereka jaga dan juga mereka tingkatkan? Kalau kita ngelihat mungkin berkaca dari India mungkin ya yang sama mungkin agak mirip ya, mereka juga makan nasinya mayoritas juga memakai beras, kemudian juga produksinya besar, masyarakatnya juga besar, itu kan mereka lebih memilih produksi dalam negeri ya. Artinya bahwa mungkin sebenarnya juga ada kepanikan di dunia internasional ya, karena orang tidak tahu apa sih yang nanti ke depan perubahan iklimnya sebesar apa, karena begitu banyak warning dari lembaga-lembaga internasional mengenai perubahan iklim ini. Kalau kenapa-napa ini bisa krisis pangan di dalam negeri, mending saya tahan, itu juga sebenarnya ada bukti kepanikan, tapi kan bahwa itu adalah bentuk antisipasi mereka ya, dan kita harusnya juga mengantisipasi mungkin lebih cepat lagi ya. Itu mungkin karena kita tahu produksinya itu agak mepet ya dengan antar produksi dan konsumsi, jadi mungkin harusnya ya itu mungkin kalau impornya mungkin. Jadi kalau impor sebenarnya mungkin lebih menenangkan secara psikis juga ya. Kalau ada nih pasokan, jadi nggak usah kemudian panik untuk menaikkan harga. Iya, nah ini lucu nih, menenangkan secara psikis. Tapi apakah juga psikis kita akan tenang karena andai kita melihat Indonesia mengimpor beras dari Vietnam. Sedangkan andai kita ingat, Vietnam dulu impor, belajar dari kita. Sekarang kita impor ke Vietnam. Apa yang salah dari pemerintah kita? Nah, karena mungkin kalau Vietnam ya, pasti selain jumlah penduduk yang juga tidak sebesar kita, mereka juga konsisten ya. Mungkin kita ini biasanya kebiasaan buruk kita nih ya, ganti presiden, ganti kebijakan ya. Sebenarnya ada begitu banyak kebijakan-kebijakan bagus yang pernah dibangun di era Pak Harto ya. Kita ingat bahwa zaman Pak Harto itu swasembada pangannya luar biasa, termasuk bahwa gonta-ganti subsidi pupuk ini yang menjadi persoalan sangat berat salah satunya ya, bahwa mungkin Pak Jokowi maksudnya baik, pakai kartu, apapun mungkin pakai kartu, tapi apakah pelaksanaannya akan memudahkan di lapangan? Kita ingat bahwa sebagian masyarakat itu petani itu tidak secanggih, mungkin tidak ada sinyal loh, bagaimana mungkin orang akan mendaftar mungkin secara online, punya kartu, itu akan sangat membuat artinya apa ya, harga pupuk jadi sangat naik karena orang sangat susah mendapatkan pupuk ya. Ketika orang ya sudahlah, sebenarnya kita nggak masalah loh harga pupuknya tinggi asalkan pasokannya ada. Ini persoalannya pasokannya nggak ada, orang mencari pupuk sangat susah karena dibatasi. Jadi ada begitu juga beban-beban petani yang seharusnya bisa loh jangan buat mereka sedih terus. Harusnya kalau negara mau subsidi pangan, itu petaninya juga harus bahagia ya. Ini kalau petaninya nggak bahagia, kemudian dibebani terus dengan, kita ingat kalau musim panas itu mereka juga harus mengeluarkan ongkos lebih untuk mungkin pakai air ini ya, bukan karena kita nggak bisa pakai air dari mungkin hujan, jadi kita harus pakai air yang mungkin dengan diesel atau dengannya, itu biaya lagi, kemudian belum lagi pupuknya susah lagi. Jadi kalau mungkin dikembalikan kayak dulu,
biarkanlah petani mengatur jatah pupuknya sendiri. Itu mungkin salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Ya. Oke, ini secara implisit Mbak Esa ini mencoba memberikan pesan begitu ya bagi presiden nanti yang terpilih agar diamati karena memang Iya betul. Belum tentu maksudnya baik tapi implementasinya baik, hasilnya baik. Oke, ya. terutama masalah kartu tadi begitu Iya, ya. betul. Nah, kalau kita amati juga banyak petani kita juga yang tidak bankable. Iya betul. KUR akhirnya juga tidak terrealisasikan dengan baik. Bagaimana Anda memandangnya? Ya itu sekali lagi bahwa sebagian besar petani itu kan mungkin warga desa yang mungkin tidak memiliki, tidak memahami bahwa oh ini kita harus mungkin bisa loh kita memanfaatkan soal pinjaman-pinjaman ini, atau juga mungkin tidak punya jaminan, ataupun juga kebanyakan dari petani kita tuh kecil-kecil ya, bukan seperti petani Amerika yang punya berhektar-hektar ya. Sementara mungkin luas pertanian satu petani itu mungkin berapa. Nah ini kan juga tidak akan menyulitkan mereka untuk mendapatkan mungkin pinjaman. Kemudian juga ada rasa mungkin takut dari mereka bahwa wah nanti kalau saya pinjam nih bisa nggak ya mengembalikan. Ini yang harus dipikirkan juga pemerintah ya, bagaimana membuat mereka lebih melek kepada mungkin pinjaman, dan juga bantulah dengan teknologi paling gampang. Ini mungkin paling gampang itu teknologi yang agak membantu lah. Kalau kita taruh bukan beli beras ya, misalnya kita ke bawang itu mungkin ada masalah, kita bawang suka naik juga, tapi mungkin ada mesin kayak pengeringan, atau masalah hama, masalah mungkin pupuk ya. Ada di Vietnam itu ada banyak sekali inovasi-inovasi, mungkin di bidang irigasinya seperti apa, dan ada mereka kerjasama antara petani dan pemerintah yang lebih menyatu. Kalau ini Indonesia tuh kayak dibiarkan sendiri, berjuang sendiri gitu. Oke, kami juga melihat begitu ya, di mana para editor juga mengamati terkait langkah atau urutan distribusi beras yang sebetulnya sangat panjang. Betul. Ada distribusi besar, agen beras besar, agen beras menengah, dan juga kecil. Apakah ini juga seraya membuat harga beras kita juga semakin tinggi harganya di pasaran, Mbak Iya Esa? betul ya. Dan itu juga yang membuat bahwa harga beras naik belum tentu dinikmati petaninya sedemikian besar ya. Karena mungkin bisa jadi dengan rantai yang begitu panjang, yang menikmati ini rantai-rantai ini yang mungkin di bagian tengah atau mungkin di bagian ujung ya. Sementara mungkin harga beras ketika mungkin naik berapa persen, petani hanya untung berapa persen. Belum tentu juga, karena mereka juga ongkosnya lebih mahal ya untuk mendapatkan memproduksi ya. Ada soal air, ada soal pupuk juga. Jadi rantai panjang inilah yang seharusnya mungkin harus di cut oleh pemerintah ya. Karena dulu saya ingat mungkin dulu di desa-desa itu ada lumbung padi, ada apa, sekarang sudah nggak ada gitu. Oke. Padahal Anda kita amati ada Satgas Waspada Pangan. Ya, itu Apakah memang Satgas-Satgas yang mana juga dibuat oleh pemerintah ini belum cukup mampu juga memutus rantai distribusi yang cukup panjang? Itu dia ya, mungkin kalau teorinya maksudnya mereka baik, tapi kadang-kadang di lapangan juga susah sekali ya. Apalagi kan mungkin ini ada berbagai macam orang yang berkepentingan ya di sini ya, dari mungkin pedagang kecil, pedagang besar, sampai mungkin grosir, atau mungkin bukan yang bosnya nih ya. Nah ini yang bahwa harus di-cut bagaimana agar distribusinya diperkecil, jadi mungkin petaninya akan untung lebih besar, dan di sini di konsumennya juga tidak akan terlalu tinggi gitu. Nah, balik lagi tadi ya, secara program kerja sebetulnya terdesain sangat bagus, tapi ternyata implementasinya yang juga susah untuk direalisasikan. Seperti halnya asuransi usaha tani, yang mana ternyata asuransi usaha tani yang sudah berjalan, tapi masih aja ada petani yang bilang rugi karena gagal panen. Gimana kalau dari editor's view? Itu dia ya, mungkin memang saya rasa masalah sosialisasi itu juga persoalan besar ya. Jujur bahwa saya sekarang jarang melihat penyuluh-penyuluh, mungkin ya penyuluh-penyuluh zaman Soeharto kan dulu begitu banyak ya, mungkin penyuluh-penyuluh pertanian. Nah ini yang harus dikerjasama, bahwa ada mungkin pemerintah tuh punya program-program yang baik, tapi kok sayangnya tidak sampai ya. Dan mungkin kalau sampai implementasinya kurang, mungkin kayak taruhlah yang kayak kartu untuk pupuk itu saja ya. Jadi ada banyak yang harus diselesaikan lah. Ini kalau mungkin asuransi juga persoalan lainnya, bahwa karena ini kan jangan lupa pemerintah sektor pertanian itu menyumbang tenaga kerja paling besar ya. Betul. Dan ini menyangkut hajat hidup jutaan orang, ratusan juta orang. Menurut saya kalau mau bikin program itu harus yang mereka inginkan gitu. Jangan kita seolah-olah kayak seperti berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan mereka gitu. Ya, apalagi berkontribusi sangat besar bagi tenaga kerja, tapi banyak juga petani yang ternyata
beralih ke ojek online ini yang perlu Iya, diwaspadai betul. ya. Sawahnya nantinya dijual dan juga dibelikan kendaraan, justru tidak menjadi petani lagi, sehingga kalau kita kaitkan lebih besar lagi produksi beras kita juga akan menurun. Terima Apalagi kasih. ya betul, persoalan mungkin di perumahan ya, ada Ya. perumahan lahan-lahannya akan semakin berkurang. Gitu ya. Nah, ini tentunya yang perlu diwaspadai begitu ya. Terima kasih ekonomis CNBC Indonesia Research Mbak Saroh atas diskusi serunya di pagi hari ini dan juga telah bergabung langsung di studio kami di studio CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda.